dari sekian banyak arca nih, ada yang sudah berwujud manusia ya, yang berbentuk manusia, terus lingga, juga dewa dewi dan sebagainya. Ada satu arca di belakang sana, Guru, memiliki kepala 4. Apakah yang selama ini kita kenal di Bali mungkin perwujudan arca kepala 4 itu identik dengan sebutan Brahma atau Dewa Brahma itu sendiri? Apakah di masa silam pun di sini ada sekte atau ada pemujaan terhadap Dewa Brahma itu sendiri? Sebenarnya kalau dari berbagai sumber tulisan dan sumber arkeologi ya, yang saya tahu ya, itu ada catatan mengenai tentang arca tersebut yang diidentikan dengan Brahma. Jadi arca Brahma karena bisa dikenali dari catur muka dari 4 kepala yang ada di arca. Nah itu kalau kita sepakati itu iya demikian, maka sekte Brahma atau Brahmaisme berkembang dengan sangat baik pada masa lalu. Tidak hanya bisa kita kenali dari arca Brahma, bisa pula kita kenali dari Soroh Pandey ya. Jadi dari para pembuat senjata atau pandai, mereka dominan memuja Brahma. Karena apa? Memuja api. Memuliakan api. Jadi memuliakan api untuk mengolah bahan baku itu menjadi senjata. Baik itu hiasan-hiasan, perhiasan-perhiasan pada masa Bali kuno. Nah, khusus tentang Brahma ini sangat dimungkinkan pemujaan Brahma itu sangat besar ketika itu pada masa Bali kuno. Kalau kita sepakati itu iya. Tetapi ini mungkin boleh dikatakan baru saya sendiri memikirkan, belum ada penelusuran lebih jauh. Ternyata sosok Siwa pun itu ada yang berkepala 4. Maka Siwa yang ikonografinya bermuka 4 itu disebut dengan Siwa catur muka. Nah, awalnya kenapa Siwa itu bisa muncul dengan aspek 4 kepala? Nah, itu berkaitan dengan konsep yang bernama Aste Dasa Murti Siwa. Jadi ada 28 ya aspek Siwa di dalam menciptakan, kemudian memelihara, kemudian meleburkan alam semesta. Nah, kemudian dalam prosesnya itu dari Aste Dasa Murti Siwa ya, kemudian berkembang itu menjadi Panca Kertia Siwa. Nah, dalam aspeknya Siwa ya, yang demikian itu menjadi Panca Kertia Siwa. Nah, Panca Kertia Siwa inilah disosokkan Siwa berkepala 5. Belum 4 nih. Nah, itu disebut dengan Panca Kertia Siwa. Jadi di sana Batara Siwa itu difungsikan satu sebagai yang melahirkan, ngurip sahananing jagat kabeh, teman-teman. Makanya disebut dengan sangkan paraning sarat, sangkan paraning dumadi. Kemudian setelah beliau menciptakan, beliau memelihara ya Sresti ya, kemudian Stiti ya, memelihara ya. Kemudian setelah beliau memelihara alam semesta dan isinya ini, beliau punya kekuatan yang dinamakan kekuatan untuk melebur alam semesta ini atau memperlina. Kemudian yang berikutnya itu ada Tirobawa.
Jadi kekuatan beliau Tiro Bawa ini adalah mengaburkan. Jadi dari hitam tidak ada lagi hitam, putih tidak ada lagi putih, semua dikaburkan, semua dikosongkan. Ya. Artinya semua disunya oleh beliau. Pada akhirnya aspek yang terakhir itu adalah anugraha. Jadi anugerah itu tidak akan bisa diberikan oleh Batara Siwa sebelum semuanya dikaburkan. Jadi semua dilenyapkan dalam kekosongan, anugerah itu baru hadir. Itu disebut dengan Panca Kartya Siwa. Nah, itu digambarkan Siwa dengan sosok kepala 5. Hampir sama dengan cerita Dewa Brahma ketika berkepala 5 dipenggal. Ya, tunggal 1 masih caturmuka. Nah, kemudian konsep kenapa kemudian Siwa berkepala 4, nah, itu berhubungan dengan konsep bagaimana Siwa itu menjadi guru, ya, menjadi guru dunia. Makanya dikatakan Sang Hyang Guru Reke. Ya, jadi Sang Hyang Guru Reke inilah beliau memanifestasikan diri menjadi Siwa yang berkepala 4. Agar apa? Ya, bisa menjadi guru alam semesta, ya, dan kehidupan ini. Artinya menyeimbangkan, menyeimbangkan. Karena 4 ya. Makanya disebut dengan catur buja. Jadi catur buja, catur bujam itu kalau dalam bahasa Sanskerta. Kan disebut dengan catur buja. Jadi catur buja inilah ya yang melahirkan resi-resi di alam semesta ini yang mengajarkan umat manusia beserta dengan isinya. Wiswakarma dilahirkan untuk mengajarkan manusia tentang arsitek bangunan. Kemudian Kasyapa disuruh manusia mengajarkan tentang obat-obatan, ilmu obat-obatan, pengobatan, usada dan lain sebagainya, Begawan Kasyapa. Ya, kemudian Siwa Gandu, kemudian siapa lagi guru yang lagi satu yang mengajarkan tentang ilmu tenung dan lain sebagainya. Nah, murid-murid itulah yang diberikan kekuasaan penuh untuk mengajarkan umat manusia ya beserta dengan isinya alam semesta ini. Bisa jadi ketika Siwa dalam aspeknya berkepala 4 ini merujuk pada ya, Siwa sebagai catur guru atau Siwa guru ya, yang kemudian dikenal melahirkan Markandia, kemudian Agastya Resi. Nah, itu juga dilahirkan dari perwujudan sosok Siwa itu sendiri. Siwa sebagai guru gitu. Sebagai guru. Kalau kita sepakati itu juga iya, tafsir itu berdasarkan sumber-sumber tertentu, maka bisa jadi pula arca yang di belakang itu adalah perwujudan dari Siwa guru sesungguhnya. Bukan Brahma. Bukan Brahma, catur. Tapi Siwa guru ya. Tapi Siwa guru. Ada satu artikel yang saya baca guru kebetulan di internet yang yang saya baca di internet itu beberapa waktu lalu di tahun 2010 kalau tidak salah itu sempat ada upacara besar di tempat ini yang disebut dengan upacara pengurip jagat atau pengurip bumi, yang di sana disebutkan angka 700 tahun sekali ya, seperti itu disebutkan. Nah, yang saya jadi ingin tanyakan menurut yang guru ketahui yang juga berkaitan dengan tantra, kenapa dilakukan itu 700 tahun sekali Guru? Yang di Besakih kita mengenal dengan Eka Rudra dan sebagainya gitu. Kok di sini 1000 tahun lagi ya, 700 tahun sekali ini. Ya. Mudah-mudahan saya bisa hidup kembali gitu. Ya mudah-mudahan kita doakan bersama. Kita bisa hadir lagi bersama. Siapa tahu langsung beli mangku jadi pendetanya 700 tahun berikutnya. Itu nggak ada di tantra salah gitu. Nah, berhubungan tentang perhitungan 700 tahun digelarnya upacara di sini. Nah, inilah kita tidak bertemu jero bau, jero mucuknya di tempat ini. Jadi kadang-kadang kita
keterbatasan informasi berkaitan dengan praktek-praktek ritual yang digelar di tempat ini. Mungkin sesi berikutnya kita akan mencoba menelusuri hubungan ritual-ritual tersebut dengan arca-arca yang ada di sini, serta keyakinan-keyakinan yang berada di istilahnya keyakinan-keyakinan berkembang ya di sekitar tempat ini. Tetapi tafsir saya mengenai 700 tahun itu berhubungan dengan konsep mandala. Jadi kenapa memilih angka 7 dengan kelipatannya 100 itu berkaitan dengan konsep Sabto Leke kemudian Sabto Petale. Nah, karena ada sebuah kepercayaan kuno, baik itu masa prasejarah, sejarah maupun sekarang modern, terutama Hindu sangat meyakini itu bahwa bukit atau gunung itu adalah dimensi ya, atau altar kosmos untuk kita terhubung dengan dimensi alam atas, kemudian dimensi alam bawah. Tegah kahuripan ini ya itu dalam lontar Usana Bali itu disebut dengan pura Padelengan. Nah, Padelengan ini kalau saya tafsirkan itu secara sederhana ya mendekati istilah pintu. Duaram, deleng gitu ya. Jadi pintu ya. Jadi keyakinan saya bahwa di Pura Tegah Kahuripan inilah pintu untuk ya manusia terhubung dengan dimensi alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Maka disinilah portal sesungguhnya untuk kita terhubung dengan dimensi niskala, skala niskala, dan dimensi sakala. Jadi para masiwa tatwa, sada siwa tatwa, siwatma tatwa. Jadi saya meyakini ya tempat ini adalah pintu sesungguhnya untuk kita masuk dalam dimensi-dimensi ya yang niskala, ya niskalatma. Nah, kemudian kita untuk memasukinya perlu memang mempersiapkan diri untuk datang ke sini, melakukan meditasi, persembahyangan, mengakses energi maupun daya-daya tertentu dan pengetahuan-pengetahuan yang ada di tempat ini. Terlepas dari uraian saya tadi, kalau dalam perspektif spiritual tantra saya memaknai tempat ini adalah portal energi untuk kita terhubung pada dimensi-dimensi lain. Dan apa yang ditulis di dalam tulisan-tulisan baik berupa batu maupun arca-arca tertentu itu merupakan simbol-simbol tertentu yang kalau kita maknai dan dapat kita akses makna di balik simbol-simbol itu, kita akan bisa membuka pintu itu dan kita akan terhubung. Dan inilah ya tradisi inilah dipraktekkan oleh raja-raja Bali kuno mengikuti bagaimana laku-laku manusia prasejarah ketika itu. Karena tidak mungkin suatu tempat itu tanpa ada hal-hal yang rahasia itu digunakan sebagai tempat pemujaan leluhur oleh manusia-manusia prasejarah. Pasti di tempat ini mereka pernah melakukan sesuatu dan terhubung dengan dimensi-dimensi yang kita tidak bisa pikirkan. Semeton, sahabat sedulur tantra Nusantara dimanapun berada, tidak terasa waktu sudah semakin sore. Kita masih berada di Pura Puncak Bukit Penulisan. Ya seperti inilah suasananya. Maka dari itu penelusuran kali ini kami akan akhiri. Kalau ada perkataan atau hal yang kurang berkenan dari kami semua, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan
Ong Ong Rahayu 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 Rahayu.